Kalian sering menggunakan Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk backup foto, dokumen, dan data-data lainnya, dan kalian ingin mencoba aplikasi atau software lain yang gratis, unlimited, dan juga cukup mudah untuk digunakan. Kalian bisa coba untuk menggunakan Resilio Sync. Jadi Resilio Sync itu dia lebih kepada file sharing yang sifatnya itu peer-to-peer atau dari satu perangkat ke perangkat lainnya, dengan mungkin dia lebih mirip-mirip seperti BitTorrent kalau teman-teman biasa menggunakan torrent untuk mendownload film atau dokumen atau data-data lainnya. Jadi sifatnya itu dia kayak begitu, peer-to-peer antara satu aplikasi, antara satu device dan device lainnya. Jadi kita langsung ke situsnya dulu, Resilio Sync. Nah, seperti yang dijelaskan di Wikipedia, Resilio Sync is a proprietary peer-to-peer file synchronization tool available for Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Windows Phone, Amazon Kindle, and FreeBSD. Jadi, Resilio Sync itu dia support untuk hampir semua operating system ya. Meskipun dia sifatnya proprietary atau dia dimiliki oleh satu perusahaan dan bukan free software, tapi menurut saya ini masih cukup layak untuk digunakan karena dia sifatnya itu peer-to-peer atau dari satu device ke device lainnya. Jadi data kita itu cukup aman. Ini menurut pandangan saya. Teman-teman silakan googling lagi kalau merasa file synchronization ini ada bugs atau kendala seperti di security lainnya. Jadi teman-teman untuk mendownloadnya bisa ke situsnya resilio.com. Nah, di sini yang saya suka dari Resilio Sync ini, dia itu support hampir semua platform atau hampir semua operating system. Di Windows kita bisa install, di OS X-nya Mac kita juga bisa install, di Linux kita juga bisa install, bahkan di FreeBSD kita juga bisa install. Nah, untuk karena saya menggunakan Linux, jadi saya bakalan coba untuk installnya itu di Linux ya. Teman-teman tinggal pilih apakah yang 32 bit atau yang 64 bit. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan mobile atau versi smartphone, teman-teman juga bisa download. Di sini tersedia untuk versi yang Android dia ada. Untuk versi Windows pun saya rasa dia juga masih. Nah, untuk Resilio Sync ini dia juga ada versi yang berbayar, dimulai dari $60, $90 sampai $30 untuk per bulannya. Tapi teman-teman bisa memilih untuk yang free atau gratisnya saja, dan saya rasa itu cukup untuk penggunaan personal atau penggunaan harian. Kita bisa lihat di sini beberapa keunggulan yang coba ditampilkan oleh Resilio Sync. Di antaranya kita bisa baca di situsnya, have your files anywhere, one time send, dan juga add folders to all your device. Kalau one time send-nya ini saya rasa ini salah satu keunggulannya ya, karena kita hanya perlu koneksi internet dan juga itu nanti ada semacam link atau semacam key-nya yang kita juga bisa menggunakan untuk scan kode QR. Itu saya rasa cukup aman untuk kita backup dan transfer data. Dan ini salah satu keunggulannya juga. Kita bisa sync untuk file yang kita inginkan, tapi ini untuk versi berbayarnya. Saya biasanya menggunakannya untuk sync antara folder saya di laptop dan di smartphone saya. Misalkan saya mau sync untuk film dan juga buku-buku yang ingin saya baca nantinya. Nah, ini mungkin salah satu keunggulan juga dari Resilio Sync, yaitu keep your files safe, backup your files automatically. Jadi kita bisa backup data-data kita yang penting. Kalau misalkan kita mau backup foto kita yang di smartphone, baik itu Android, iOS, atau Windows Phone, ke PC atau portable komputer kita itu bisa. Ini juga salah satu keunggulan lainnya yang coba dijelaskan, send large files fast. Jadi kita bisa kirim
file dengan ukuran yang besar dan juga itu lumayan cepat. Saya sudah coba menggunakannya Resilio Sync ini selama kurang lebih 2 mingguan lebih, dan untuk koneksi internet kita yang tidak stabil, dia masih tetap stable untuk mengirim data atau membackup foto. Saya pernah backup foto di smartphone saya yang ukurannya hampir 5 gigaan lebih. Itu ada video, ada foto, saya backup ke portable komputer saya dan itu cukup berjalan cepat. Dia hanya butuh waktu sekitaran 7 atau 10 menit dengan koneksi internet saya waktu itu kecepatannya hanya berapa ya? Kalau bukan 7 MB atau sekitaran 6 MB kalau saya nggak salah itu. Dan dia lumayan cukup, ya bagus lah kalau menurut saya. Nah, untuk mobile-nya sendiri atau untuk aplikasi di smartphone-nya, teman-teman bisa, dia hampir support semua operating system. Dari Apple Store, Google Play Store, Amazon, apa ya, Amazon Store atau apa. Dan ini yang menariknya, dia masih support untuk Windows Phone. Ini salah satu yang menarik menurut saya. Karena jarang sekali aplikasi yang masih support untuk Windows Phone saat ini. Saya bakalan coba untuk lihatkan teman-teman karena saya menggunakan Linux yang 64 byte. Di sini kita bisa lihat ada panduannya untuk menginstal yang Linux, Windows atau Mac OS, itu semua ada panduannya, teman-teman tinggal baca. Di sini saya tidak bakalan contohkan tutorial untuk menginstal ya. Karena di situsnya sendiri, di Sync Help Center-nya itu kita bisa baca sendiri untuk panduan menginstalnya. Untuk saya menggunakan Linux memang ada beberapa tweaks yang harus kita jalankan, seperti kita harus berikan file permission untuk beberapa folder, seperti folder home itu kita harus berikan file permission, dan juga kita harus jalankan Resilio Sync ini di terminal. Pada saat pertama kali pengoperasiannya kita bisa jalankan di start Resilio Sync. Nanti saya bakalan contohkan untuk teman-teman. Untuk mengakses Resilio Sync ini kita bisa menggunakan semua browser, dan kita tinggal mengetik di address bar localhost 88/GUE. Itu ada beberapa tweaks dan ada beberapa pengaturan sebelum kita sampai ke localhost GUE ini. Teman-teman harus mengatur username dan juga password. Dan kalau ini saya sudah mengirim beberapa file di laptop saya. Ini ada folder, jadi kita bisa mengirim satu folder langsung antara satu device, ini device saya di Linux saya, ke device lainnya. Dan yang menariknya lagi seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa menggunakan kode QR atau link dan juga key. Jadi misalkan untuk saya yang ingin mengirim file antara di laptop saya tinggal mengklik yang QR code-nya. Jadi untuk di handphone saya nanti saya tinggal scan QR code ini. Dan caranya lagi saya harus install Resilio Sync di handphone saya. Nah, saya itu kebanyakan untuk mengirim datanya itu seperti e-books, lagu, dan juga film. Jadi ketika saya ingin menonton film, semuanya itu terkoneksi antara device saya yang satu dan juga device saya yang lain. Jadi ini saya contohkan ketika saya ingin mengirim file. Saya coba contohkan di file home saya. Saya ingin mengirim satu folder. Misalkan saya tinggal memilih apakah saya ingin mengirim folder yang ini, dan semuanya itu langsung terkirim antara satu folder. Saya tidak harus memilih file lainnya lagi. Tapi untuk versi yang gratisnya ini kita tidak bisa untuk mengirim file folder yang ada di home. Kita harus membeli versi yang berbayar. Saya rasa cukup lah untuk ini. Jadi misalkan saya ingin mengirim video untuk di film, saya tinggal klik film atau di Linux, dan video-video yang ada di new pipe saya tinggal kirimkan. Ketika saya tinggal klik open, dan di situ nanti ada link yang bisa kita bagikan. Nah ini ada link, QR code, dan juga key-nya. Nanti kita bisa install atau kita tinggal scan kode QR-nya di device yang lainnya lagi. Ini menurut saya lebih efektif dan efisien ketimbang kita harus menggunakan kabel atau
kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Drive dan juga OneDrive. Dan menariknya lagi, kalau Google Drive dan OneDrive itu dia tidak bersifat peer-to-peer atau antara satu device dan device lainnya, tapi kita membutuhkan dia semacam ada hosting tersendirinya di Google atau pihak Microsoft atau pihak OneDrive atau Dropbox-nya. Dan satu kekurangannya lagi, dia bergantung pada koneksi internet dan juga dia tidak gratis, alias kita harus berbayar. Nah, kalau di sini kita juga bisa untuk remove dan bisa untuk backup data. Untuk folder yang iOS ini itu backup foto saya di iPhone 4s, jadi saya tidak perlu menggunakan lagi iTunes untuk backup foto-foto saya tinggal koneksikan antara iPhone 4s yang saya miliki dengan PC atau laptop saya di Linux ini. Jadi cukup efisien dan efektif untuk teman-teman yang tidak ingin menggunakan iTunes. Dan untuk saya yang menggunakan Linux, menginstal iTunes di Linux itu cukup ribet karena kita harus install Wine dan beberapa hal lainnya itu kurang support. Jadi agak ribet lah untuk saya menginstal iTunes di Linux ini.